Kenapa kok Faren? Kenapa kok Faren? Nggak boleh aku senyum. Aku kan suka cita. Oh ya ya. Bagus sekali jawabannya, Mel. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan, Erlika. Iya, terima kasih Kak Cika. Shalom semuanya. Hari ini kita membahas tentang Shalom. ya. Oh iya, perkenalan dulu. Mana tahu ada yang nggak kenal sama aku. Ada nggak Shalom. yang nggak kenal ya? Nggak kenal, kenalan lah. Oh iya, nama aku Erlika Admita Sinurat. Usia 24 tahun. Pekerjaan ada isip. Oke, Makanan hari ini kita kesukaan, minuman kesukaan. makanan kesukaan babi, minuman kesukaan air putih. Oke, hari ini em, aku mau sharing em, dengan judulnya itu Attitude. Next, Kak. Oke, ini ada satu quotes yang mungkin bisa menjadi pembuka bagi untuk sharing kita pada malam hari ini dari John C. Maxwell yaitu People may hear your words but they feel your attitude. Mungkin maksud dari quotes ini itu mau membilangkan sama kita kalau misalnya saat kita misalnya menyampaikan sesuatu, mungkin orang itu hanya mendengar, tidak hanya mendengar kata-kata kita, tapi dia juga bisa merasakan intensi dari kata-kata yang kita keluarkan, bahasa tubuh kita, dan juga cara penyampaian kita dalam mengeluarkan kata-kata kita. Jadi em, kekuatannya itu tidak hanya di kata-kata kita gitu loh, tapi attitude kita juga penting dalam menyampaikan sesuatu. Lanjut. Selanjutnya, apa itu attitude? Jadi, attitude itu adalah sikap, tingkah laku, atau perilaku seseorang dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan sesama manusia. Dan kenapa attitude ini penting? Karena kita itu makhluk sosial. Kita butuh orang lain untuk berkomunikasi, kita butuh orang lain untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari, dan kita itu memang diciptakan Tuhan, itu memang untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi kita itu nggak bisa hidup sendiri. Itu makanya kita penting, makanya penting yang namanya attitude. Dibilang di sini kalau attitude is equally important as ability gitu. Kalau misalnya ability itu kan bisa kita bilang itu sebagai hard skill ya. Kalau hard skill kita mungkin bisa asah, tapi kalau misal attitude yang salah itu sulit untuk kita ubah. Banyak proses yang harus kita lewati untuk mengubah attitude kita. Next. Dan coba sekali lagi Kak, kayaknya ada judulnya ini. Oh bukan. Oh, sorry. Dan apa yang Tuhan mau untuk kita sebagai orang Kristen, Tuhan itu nggak mau kita menjadi batu sandungan. Tuhan mau kita menjadi berkat untuk orang lain melalui attitude kita. Jadi di sini kita mau belajar untuk sama-sama memperbaiki attitude kita dan kita belajar sama-sama untuk melihat attitude kira-kira sikap mana aja yang mungkin bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seperti yang di 1 Timotius 4 ayat 12 dibilang bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi untuk next next Kak, mungkin ini aku bisa sharing ada hanya beberapa sikap yang mungkin ini sering juga kita lakukan gitu loh tanpa kita sadari. Dan di sini mari kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki sifat kita, memperbaiki karakter kita, dan memperbaiki attitude kita supaya
ke depannya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain dan tidak menjadi batu sandungan. Yang pertama itu ada laziness atau kemalasan, kemudian yang kedua ada opportunis, aji mumpung, ketiga ada disrespect, yaitu tidak menghormati, kemudian yang keempat ada debt habits atau kebiasaan berhutang. Yang pertama itu kemalasan atau laziness. Ini adalah habit yang sangat-sangatlah common ya di kita semuanya. Tapi yang mau Tuhan sampaikan itu, kita itu sebagai orang Kristen kita harus gimana? Kita harus jadi berkat, bukan jadi beban. Orang-orang yang malas itu biasanya dia punya mental yang pengemis, mental minta-minta, maunya ya santai tapi dapat banyak gitu ya. Dan Tuhan nggak mau kita menjadi orang yang seperti itu. Iman kita itu tidak boleh mendiskon kerja keras kita. Jangan bukan karena kita ya berdoa tiap hari, kita rajin baca kitab suci, rajin mendengarkan firman, bukan berarti kita itu bisa membenarkan kalau kita bermalas-malasan. Kayak kita bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku misalnya kepintaran, ya tapi kalau misalnya kita nggak mau belajar, ya sama aja gitu. Kita tetap harus belajar sambil berdoa juga. Di Tuhan mau, Tuhan nggak mau kita jadi benalu atau parasit di dalam hidup orang lain. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus belajar gitu loh. Kalau misalnya em, kita itu nggak boleh jadi beban, jadi parasit di dalam hidup kita sehari-hari. Seperti di Kolose 3 ayat 23 sampai 24, Tuhan bilang kayak apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Em, di sini Tuhan mau bilang kalau kita bangun pagi pun kita tuh harus udah setiap hari kita harus punya pengharapan. Walaupun mungkin hari kita buruk, di hari itu kita udah tahu, oh bakal kayak gini, tapi tetap harus tetap semangat, tetap harus punya pengharapan, dan kita harus percaya kalau misalnya ya hari ini ya Tuhan akan sertai gitu. Lanjut Kak. Kemudian sifat yang kedua yang mungkin bisa menjadi batu sandungan buat orang lain itu adalah disrespect atau tidak menghargai orang lain. Nah, disrespect atau tidak menghargai orang lain itu biasanya erat kaitannya dengan orang-orang yang emosional. Dia tuh bersikap baik itu ya tergantung moodnya gitu ya. Kalau misalnya lagi moodnya happy ya udah dia baik gitu. Tapi kalau misalnya lagi moodnya nggak happy, ya dia nggak peduli gitu. Tetap aja eh, kasar mungkin menyapa orang kayak gitu. Dan itu bukan merupakan sifat yang baik ya untuk kita pelihara. Eh, dikatakan di sini kalau misalnya di Amsal 29 ayat 22 si pemarah itu menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar itu banyak pelanggarannya. Jadi em, Tuhan tuh mau kalau kita tuh tidak kasar ya. Sesuai dengan eh, buah-buah roh juga disampaikan kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan kita harus punya kelemah lembutan dan memang itu sulit sih dilakukan kalau misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin kita ada hal-hal yang membuat kita marah, nggak apa-apa marah, cuman bukan berarti amarah kita itu mungkin bisa merendahkan orang lain gitu. Kita hanya menegur sikapnya aja, bukan pribadinya. Gitu, Kak. Kemudian sifat lain yang erat kaitan dengan disrespect itu adalah membeda-bedakan orang. Jangan merendahkan orang lain dan hargailah semua orang. Em, di sini Tuhan mau bilang kalau sama kita itu kita nggak boleh membeda-bedakan orang lain, misalnya berdasarkan status sosial atau berdasarkan kepentingan. Misal, ya karena kita membutuhkan dia, kita jadi lebih baik. Sementara untuk orang-orang yang mungkin lebih rendah dari kita rendahkan. Hal-hal kayak gini biasanya sangatlah terlihat dari gimana cara kita memperlakukan orang-orang terdekat kita aja, misalnya orang yang kerja di rumah gitu ya. Gimana cara kita memperlakukan mereka? Apakah
kita memperlakukan mereka itu sama dengan orang lain, atau misalnya kalau orang-orang rumah ya udah kita suruh-suruh aja gitu, kita nggak peduli sama perasaan dia, atau juga kan kita bayar gitu ya, dan Tuhan nggak mau kita menjadi orang yang seperti itu, apapun statusnya dan siapapun dia. Tuhan mau kita menghargai semua orang. Eh, Seperti di Yakobus 2 ayat 1, Tuhan bilang, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Next, Kak. Selanjutnya ini kebiasaan berhutang. Menurutku sih ini sih sifat yang paling jelek ya, kebiasaan berhutang. Beda ya kebiasaan berhutang sama mungkin kalau kita berhutang itu karena kepepet atau misalnya ada keperluan gitu ya. Kebiasaan berhutang ini biasanya itu muncul pada orang-orang yang keinginannya itu lebih besar daripada kemampuan, dan kebiasaan berhutang ini sebenarnya dimulai dari biasanya dia tuh suka untuk meminjam barang orang. Dari suka meminjam barang orang, terus eh, lama-lama kebiasaan itu berkembang, jadi suka ngutang gitu. Tapi beda meminjam dengan kebiasaan meminjam. Kalau misalnya orang yang minjam itu dia tuh nggak punya, tapi perlu untuk digunakan sementara. Sementara kalau untuk orang yang kebiasaan meminjam, dia tuh suka pakai barang orang lain yang beda dari dengan miliknya. Istilahnya sebenarnya nggak ada urgensi dia meminjam gitu, tapi ya udah kita pinjam aja hanya karena mungkin kita merasa punya dia lebih bagus gitu. Tapi sebenarnya kita punya juga gitu, dan kadang-kadang orang-orang yang kayak gini biasanya lupa juga dia mengembalikan apa yang udah dipinjam dia. Dan habit-habit kecil seperti ini biasanya itu bisa berkembang menjadi habit suka ngutang gitu ya. Dan kita sebaiknya sih kita nggak kayak gitu. Tuhan nggak suka kita suka ngutang. Belajarlah hidup apa adanya, dan belajarlah em, ya belajarlah untuk hidup apa adanya sesuai dengan kemampuan kita. Lanjut Kak. Di sini di Roma 13 ayat 18, Tuhan bilang, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dan biasanya sih kebiasaan berhutang ini kalau semakin ke sini tuh semakin sering ya kita lihat. Misalnya orang-orang yang dipinjol, akhirnya dia pinjol, terus akhirnya yang bayar bukan dia juga, misalnya keluarganya, mamanya, papanya, atau misalnya istrinya. Jadinya dari kebiasaan hal-hal gitu merusak semuanya, merusak keluarga, dan juga merusak hubungan dia dengan sesama. Seperti itu. Next. Dan ini adalah kebiasaan terakhir, atau mungkin hal yang sangatlah bisa menjadi batu sandungan kita di tengah di tengah orang lain gitu ya, yaitu oportunis atau aji mumpung. Jadi di sini tuh oportunis itu kayak kita mengorbankan orang lain itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri dan fokus pada ke kepentingan diri kita sendiri. Ya, yang penting kita selamat gitu, kayak orang lain ya udah terserah mau gimana. Orang-orang yang oportunis ini biasanya itu rakus atau serakah. Dia nggak memikirkan orang lain dan mengambil banyak banyak keuntungan untuk dirinya sendiri, kemudian memanfaatkan kebaikan orang lain, dan sering dibilang dia tuh punya mental kere atau mental gratisan. Mungkin sering kita dengar itu kayak mengambil kesempatan di dalam kesempitan gitu ya. Jadi kayak ya kalau misalnya kesempatan ini mungkin baik untuk dia, ya udah dia ambil aja, dia nggak peduli gitu loh sama orang lain. Dan kita nggak boleh kayak gitu karena itu bisa merugikan orang lain gitu ya. Seperti dikatakan di Amsal 23 ayat 1 sampai 4, bilang kau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depan matamu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu, dan jangan ingin akan makanan yang lezat itu.
hilang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu. Kalau memang kita menginginkan sesuatu yang besar, jadi di sini tuh seperti pesannya itu adalah kalau kita menginginkan sesuatu yang besar, ya kita juga harus mau usaha yang besar gitu. Jangan mau aji mumpung. Kayak ya di mana ada eh, kesempatan yang menurut kita itu lebih besar, ya kita ambil gitu, tapi tanpa memikirkan orang lain. Seperti itu. Next, Kak. Oke, itu aja untuk beberapa sharing yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Kita masuk ke dalam sesi diskusi, yaitu yang pertama, bagaimana Tuhan berperan dalam mengubah karakter buruk yang kita punya. Kemudian yang kedua, coba kita sebutkan prinsip-prinsip apa aja yang kita miliki dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai teladan di dalam Kristus. Ayo teman-teman, ada yang mau memulai sharing? Kak Cika, Ayo, tolong gimana? aku. Luar biasa, Erika. Udah mau mati aku. Proud. Padat dan kena sasaran. Yeah. Iya, Pak Henry. Gimana ya? Mungkin aku jawab satu dulu ya. Nanti abis ini aku ini ya. Mengubah karakter buruk. Karakter burukku itu kayaknya bagian disrespect tadi. Aku tuh emosional, ya kan? Jadi kalau aku dulu ya, aku yang dulu ya, bukan sekarang. Mungkin ada sisa juga sekarang dikit. Kalau aku dulu nggak seneng sama orang atau ada orang cari gara-gara sama aku, tuh udah tangan nggak takut aku. Berantem pun jadi kita, jambak-jambakan pun jadi kita, ayo gitu. Itu aku. Kalau urusan ngomong apa sama aku, itu aku kayak gitu aku dulu. Pokoknya nggak usah, nggak ada takut apapun aku nggak takut. Padahal aku nggak sama orang kaya ya kan, nggak apa. Tapi aku pokoknya kalau berantem aku nggak pernah takut. Aku berpikir kalau aku memenangkan berantem atau memenangkan perdebatan jago gitu. Dia pikir gitu kan. Jadi pelan-pelan Tuhan proses aku. Akhirnya sekarang aku tuh udah ngerti kalau nggak selamanya kita harus mengungkapkan isi hati kita gitu loh. Misalnya kita nggak senang sama orang, ada momennya gitu. Atau kita lagi dihina orang, ada momennya kok. Kita bisa bela diri atau kadang-kadang nggak perlu juga kita yang bela gitu-gitulah. Akhirnya aku udah mulai belajar sekarang pelan-pelan diproses lah pokoknya. Nggak boleh protes. Akhirnya itu sih aku kalau aku karakter burukku lebih di disrespect tadi ya. Aku tuh jelas sekali lah pokoknya. Anak pertama, perempuan, udah pasti rata-rata kayak gitu, emosional. Dan ada anak pertama perempuan sih selain aku. Itu biasanya nggak mau kalah pokoknya. Jadi itulah kekuranganku. Dan kalau prinsip yang kumiliki memang berusaha kayak Tuhan Yesus aja lah terus tiap hari. Gagal, coba lagi. Apa yang Tuhan Yesus contohkan itu adalah yang kita ikuti. Dia jadi maki, dihina, dikata-katai, dia diam aja ya kan. Apalagi kita, Wak. Itulah kalau dari aku. Ada yang mau nambahi atau aku sebut nama Glenn? Yang paling Bang ini dari Marco lah. kalau apa Ren, biar nanti kalian nunjuk Marco. Apa? Aku tuh udah feeling karena mencolok orang. Bang Marco lah dulu. Tutup aja tulisannya ya biar nampak muka kalian semua. Karakter buruk yang udah dirubah Tuhan, yang sudah dirubah Tuhan ya. Apa-apanya dari poin yang 4 itu ya? Lupa aku. Memang lah. Disrespect, Memang enggak disrespect, nggak opportunis. didengarkan aku ngomong. Dengar, Nomor dengar. 2 itu Aku dengar. Cuman tadi ada Tuhan. 4 kan. Yang ku ingat cuma 2. Disrespect, oportunis. Baru apa 2 Ngutang. lagi? Hah? Biasa Ngutang. utang. Nah, terus satu lagi? Apa tadi satu lagi yang pertama? Malas. Oh iya. Malas. Kemalasan. Cuman Cuman kemalasan aja sih penyakit awal.
Udah berubah nggak? Kalau soal utang diutangin paling sering sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Nggak pernah utang. Aku loh Bang. Udah habis apa lagi mau buka samamu? Bagilah. Nah, tapi di antara itu eh, ya kemalasan sih itu poin yang apa ya? Jadi banyak grup ya. Kayaknya di semua era ya, di semua jenis tipe atau sifat manusia itu kemalasan itu kayak kayak udah penyakit apa namanya? Kayak udah penyakit menular aja gitu. Nggak harus bawaan lahir juga kalau melihat orang malas juga kita bisa terkena dampaknya terikut. Itu yang jadi apa ya? Jadi PR sebenarnya. Cuman ada ada trik sebenarnya untuk menanggulangi atau mencegah agar tak terjadi malas itu mungkin di beberapa part kehidupan kita perlu juga sih. Tapi kan dalam artiannya ya mungkin kita udah terlalu lelah bekerja, terlalu lelah menghabiskan waktu di pekerjaan, di tanggung jawab kita. Kadang-kadang kita mau ngambil, makanya ada bahasa, aku mau cuti lah, mau bermalas-malasan dulu 1 hari. Kadang-kadang gitu ya orang-orang yang di dunia pekerjaan ini ya. Tapi artinya trik untuk tidak terjebak di dalam sifat buruk tadi, salah satunya kemalasan itu, eh, jangan jangan sampai tidak melakukan sesuatu hal sih sebenarnya. Jadi sebenarnya apapun ya kalau bisa aktif tubuh itu. Biasanya orang malas ini ya kemalasan ini lebih banyak diem, ya kan? Jadi untuk trik salah satu trik mudah yang menurutku yang bisa untuk menanggulangi itu adalah untuk lakukan tanpa berpikir. Biasanya kan kalau orang bijak bilang berpikirlah dulu baru berbuat, ya kan? Tapi eh, di beberapa hal ternyata kita perlu untuk melakukan dulu tanpa perlu berpikir. Baik buruknya belakangan gitu. Ya contohnya ya begini itu kan kita bisa mensimulasikannya dengan cara yang berbeda kan agar kita nggak terjebak dalam sifat kemalasan tadi ya jangan pernah biasanya cenderung orang yang terjebak dalam kemalasan karena terlalu banyak mikir akhirnya tidak melakukan apa-apa. Mikir aja. Mikir nanti kalau aku bikin gini nanti orang bilang ini nanti kalau aku bikin gitu nanti hasilnya begini enggak lah gitu. Terlalu banyak pertimbangan tapi tidak ada langkah. Aku lah itu Nah, orangnya. iya kan Kenapa contoh gitu? contoh aja kita bikin contoh kecil ya bagi kita yang pekerja yang mungkin masuk masuk kerja itu jam 7 jam 8 pagi contoh. Kadang-kadang kan kita mikir, ngapain kita cepat-cepat datang? Macam betul kali kita. Toh gaji kami sama kok, gajiku sama dia sama kok. Toh dia dengan yang 8 kurang 1 menit dengan 8 yang kurang setengah jam sama aja gajinya. Kadang-kadang kita akan memikir seperti itu. Kita nggak usah munafik. Kita orang pekerja semua. Tapi artiannya Erlika udah singgung tadi dikasihnya ayat bahwa 1 Korintus berapa tadi ya Er? Bahwa ya kalau bisa kau lakukan pekerjaan itu, iya memang untuk tempatmu bekerja, tapi secara spiritualmu itu anggaplah kau bekerja untuk Tuhan. Jadi jangan kau hitung-hitung, jangan kau pikir-pikir gitu. Kalau emang kau tiba-tiba bangun cepat jam 6 pagi dan memang bisa langsung mandi, langsung bersiap, berangkat kerja, ya udah lakukan, jangan menunggu waktu gitu. Itu hal kecil ya, hal sederhana yang apa ya yang korelasi dari ayat tadi yang bisa kita lakukan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari menurutku gitu. Dan aku yakin kita yang orang-orang yang pekerja yang masuk pagi gitu pulang sore kan 8 to 5 itu pastilah aku rasa punya pengalaman yang sama dengan yang aku ceritakan ini gitu. Sama halnya sesederhana kenapa kita eh, 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 lebih takut terlambat ke tempat kerja atau ke kantor daripada kita terlambat ke gereja. Ayo, siapa yang setuju dengan kalimat itu? Tuh, apalagi Ya, terlambat masuk Zoom. no no no.
Kita anggap sederhananya kan. Kita lebih takut terlambat sekolah, terlambat kuliah, terlambat kerja, daripada kita terlambat datang ke gereja. Eh, ini mungkin kekesalanku dari semenjak aku kecil menjadi anak sekolah minggu yang aktif di gereja. Bahkan aku berkecimpung di dunia pelayanan mulai aku remaja mungkin. Mulai aku menyadari bahwa kok kita manusia lebih sering terlambat ya ke gereja daripada ke sekolah contoh atau ke ke ke, ke kampus contoh atau ke tempat kerja. Tapi ke gereja kita kayak nggak punya beban ketakutan, nggak punya beban mental kalau kita telat. Apa karena terlalu baik itu Tuhan itu makanya kita ya sepele aja. Ah, terlambat kok nggak apa-apa. Nanti habis worship kan masih bisa dengan khotbah. Apa kita sesepele itu? Sederhana kan? Benar. Ya kan, sederhana kan. Tapi ayo kita coba berkaca sama diri kita sendiri. Apakah aku tidak pernah melakukan? Pernah. Tapi jujur ketika aku melihat orang yang kebiasaan dengan hal itu, aku kesal. Kesal sebagai jemaat, kesal juga sebagai orang yang melayani sebenarnya. Kadang-kadang gitu. Kenapa? Impact-nya banyak kawan-kawan. Tentang ya berkaitan dengan poin kemalasan ini. Impact-nya banyak. Impact untuk diri sendiri satu yang pasti, yang tidak bisa orang lain lihat. Impact untuk orang lain pun ada. Pertama apa kalau untuk orang lain? Satu, kita mengganggu kenyamanan orang yang sudah lebih dulu duduk daripada kita. Itu pertama. Kedua, orang akan lihat pribadi kita dari kebiasaan kita itu. Ya kan, contoh, aku nih sebagai pelayan. Kalau tidak sedang melayani berarti aku harus datang ke gereja gitu kan. Nah, kalau aku melakukan kebiasaan itu yang seperti tadi, terlambat 5 menit, 10 menit, sudah lewat dulu satu worship baru baru masuk ke dalam gereja. Orang-orang kan akan melihat, ah, dia aja pelayan suka-sukanya terlambat, kenapa aku cuma nggak bisa? Kira-kira begitu. Percayalah manusia itu banyak yang belajar dari apa yang dilihatnya. Apa yang dilihat yang dianggapnya adalah orang benar, kira-kira gitu. Kan bagi orang awam kita yang pelayan-pelayan ini dianggap orang benar kan sebenarnya. Bagi orang awam ini. Padahal baik dan buruknya pun kita tahu sama tahu sebagai seorang pelayan. Busuknya kita satu sama lain pun tahu kita gimana. Kayak mana perbedaan sikap kita di gereja dan di luar sana di tongkrongan juga kita tahu sama tahu. Kita nggak usah munafik. Tapi artinya itu, eh, ayo jangan sampai terjebak lagi dengan kemalasan tadi karena impact-nya itu yang pertama, kita dapat memberikan dampak buruk terhadap orang lain melalui penglihatan mereka dan mendapat kerugian yang begitu besar sebenarnya gitu bagi diri kita sendiri. Nah, jadi kalau triknya tadi aku bilang kadang kala kita perlu lakukan tanpa berpikir soal hasil belakangan. Tapi fungsinya fungsinya prinsip ini untuk apa? Untuk menetralisir kita agar tidak terjebak dalam kemalasan. Hanya itu aja. Tapi untuk hal-hal yang lain, kalimat bijak tadi itu tepat. Melangkah itu ya berpikirlah, berpikir dulu sejenak, baik dan buruknya agar ya tidak menjadi batu sandungan juga kan kayak tadi poin RPK itu. Kayak Kak Cika udah mencontohkan kalau dia sifat dia yang lama, kalau udah nggak senang, yang bodoh amat. Mau siapapun lawannya, penting dia harus benar, harus memenangkan pertarungan. Nah, itu ciri-ciri orang yang salah menurutku ya kak ya, salah untuk menempatkan trik tadi gitu. Nah kalau tujuan kita adalah untuk menjaga diri kita agar tidak terjebak dalam kemalasan, aku rasa sah-sah aja. Kita melangkah dulu baru. Itu sih. Jadi mudah-mudahan untuk beberapa kita, kawan-kawan yang sepelayanan, tergabung dalam tim pelayanan, ini jadi teguran juga buat kita sebenarnya. Ya, jangan kita jadi lebih takut untuk terlambat ke kantor, tempat kerja daripada kita terlambat untuk ke gereja. Ayo kita biasakan. Mulai dari diri kita sendiri. Kita biasakan 5 menit sebelum jam yang udah ditentukan. Misal kalau kayak kita jam ibadah pertama jam 9. Jam 8.55 kita kalau bisa udah duduk di gereja. Kan enak gitu. Kita masih punya 5 menit
waktu untuk fellowship dulu, ngobrol sama siapa gitu. Itu kan dengan sesama jemaat gitu. Aku yakin impact-nya baik lah, baik untuk diri kita, baik untuk sekitar. Tuh dari aku. Hei, siapa lagi kebiasaan buruk? Itu si Lydia udah Yosua dan Lydia. Kau nggak sekalian, Lin? 1 Korintus berapa tadi ayatnya? Kalau yang kau bilang itu kalau 3:23, lakukanlah segala Oh, sesuatu iya ya, melakukan segala sesuatunya karena dengan karena Tuhan. iya, Ya, oke. betul. Gitu. Itu ayat udah aku hafal dari dulu tuh. Setiap aku lagi bete sama orang atau apa, itu ayat yang menguatkanku. Jadi, maksudnya kadang-kadang kita tuh suka emosi gitu. Kita udah buat bagus, terus nggak dihargai orang, ya kan? Tapi kalau kita udah kenal Tuhan, kita bakal bilang, so what? Karena aku ngelakuin ini bukan untuk manusia, Wak, gitu. Emang nggak segampang itu. Tapi memang benar kalau kita lakuin untuk Tuhan kan perhitungan Tuhan. Makin nggak dibalas manusia makin bagus tuh. Artinya Tuhan yang balas. Iya kan, betul kan? Kayak mana? Paren lah. Tadi aku udah milih Paren loh. Jadi Marco duluan tadi. Astaga, masih termute rupanya. Kayak Nah, lah Paren. kok cantik lipstikmu. Iya, yang kita beli kemarin. Oh itu, oke oke. Ih, yang lain dibahas ya, nggak lain, Mbak. Bagaimana Tuhan berperan dalam mengubah karakter buruk yang kita punya? Bagaimana Tuhan berperan ya? Menurutku yang paling penting juga adalah apa yang kita konsumsi sih setiap hari. Karena itu yang mengubah hidupku juga. Konsumsi itu kan bukan makanan, tapi itu juga berpengaruh. Cuman maksudku bukan hanya makanan saja. Tapi kan konsumsi kayak apa yang kita lihat di sosial media, apa yang kita dengar, bergaul sama siapa, kemana. Pokoknya sehari-hari itu em, setelah aku, maksudnya em, Tuhan ubahin aku juga karena aku mau diubah gitu loh. Hmm. Em, Ya aku filter pertemanan, aku filter tontonanku juga. Apa algoritma Instagram pun kan jadinya berubah gitu kan pelan-pelan. Ya menurutku itu sih apa yang terus sosial teman-teman. Teman mungkin bisa siapa aja ya kan, tapi maksudku sahabat lah orang yang deket yang sering ketemu itu benar-benar harus difilter sih kayak gitu sih menurutku. Dan yang terpenting lagi adalah quality time sama Tuhan itu sangat berpengaruh dalam mengubah karakter burukku gitu. Kayak baca firman Tuhan itu wajib. Itu adalah apa tuh namanya? Senjata dalam menjalani hari gitu kan. Tanpa itu kita hancur. Tapi dengan aku menambahkan ekstra waktu lagi kayak sebelum tidur quality time sama Tuhan kayak worship itulah ibaratkan aku baru-baru ini sih dapat kata-katanya kayak ibaratkan em, kita chat sama pacar, good morning, sama kalau malam kita teleponan, ceritain seharian itu kan berbeda kan. Sama kayak gitu juga gitu loh, Tuhan kayak di mana eh, malam hari itu aku spend time daripada aku overthinking, halu-halu, nggak jelas, mending aku worship dan deep talk lah sama Tuhan dan itu mengubah hidupku. Itu pertanyaan pertama kan. Yang kedua, coba sebutkan prinsip apa yang kita miliki dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Prinsip apa ya? Jujur yang lagi aku sangat amat pelajari dan lagi berusaha adalah less of me, more Konsisten, of you sih. Hah? konsisten. Kau nggak konsisten orangmu. Ih, kok mencolok-colok dia, Kak? Kan aku colok dia tadi loh. Eh, kalau aku konsisten ya. Sedikit lah, sedikit nggak konsisten ya. Oke, cuman kan jadi lupa aku lah. Oh, ya itu adalah less of me, more of him, more of Tuhan. Yang dimana kayak nggak tahu lagi belajar kali sih untuk buat semuanya itu kayak mana ya percaya pertama gini Tuhan kita kan Tuhan yang besar tapi terkadang kita tuh nggak ber
berperilaku, nggak berpikir seperti itu gitu loh. Kayak kita bilang Tuhan kita Tuhan yang besar, tapi kita nggak act like it gitu loh. Ya, Kayak masih aja gitu ada di pikiran kita. Padahal terus tadi pagi juga firman yang ku dapet tuh ini dua tawarik satu itu tentang Salomon minta hikmat gitu kan. Itu juga less of me, more of him kan. Karena dia minta hikmat sama Tuhan untuk bisa jadi a good leader for everyone. Bukan dia minta kaya, panjang umur gitu loh, atau apa-apa. Dan ya pokoknya aku lagi work on that sih. Kayak bener-bener jadi tangan kanannya Tuhan tanpa tangan kiri ikut-ikut. Susah, susah kali loh itu. Tapi nggak tahu lah. Jadi gitu ceritanya. saling mengingatkan ya. Emang kebiasaan burukmu apa, Baren? Betul yang dibahas Marco tuh. Nggak konsisten. Kebiasaan burukku nggak konsisten ya, sulit sih. Kayak mana ya? Dari Kok empat belanja dia, Kak? Labil, yang, labil, labil, Faren labil. yang tadi di bagian di kaca, dari situ ada nggak kebiasaan burukmu? Oh, nomor satu Apa lah. aja? Nomor Tadi satu. apa aja? Nomor satu. Udah nggak usah aku jawab lagi. Enggak loh, enggak Makin loh, goklin. enggak. Tapi si Farhan nggak pemalas, lebih pemalas aku. Itu dia. Kalau Oh, pemalas aku oh si nggak Faren, jalan si kerjaanku Faren. semua, nggak ada bosku soalnya. Enggak, dia nggak pemalas. Bang, nggak ada bosku. Iya. Mau sebulan aku kerja nggak ada yang marah. Hmm. Bayang-bayang kan kalau aku nggak konsisten kemana itu aku, ya. Aku apa? Tadi apa aja? Pemalas, tukang utang, Disrespect, tukang Respect, utang, disrespect. pengutang, Satu lagi, haji mumpung, haji mumpung. miss haji ya. mumpung ya. Oportunis, Kalau saya overly sensitif itu masuk kemana ya? Hah? emosional. Emosional Iya, ya. kayaknya Ya itu sih karena aku disrespect sih. Kalau itu disrespect biasanya. karena mungkin disrespectnya lebih ke diri sendiri sih. Kayak Ah, ya. kayak aku tuh soalnya sensitif kali kayak apa ya? Bisa nanti kan pulang kita pulang kita nih happy happy nih semuanya happy gitu. Begitu pulang dari kalian tuh aku bisa tiba-tiba ngerasa kayaknya aku udah buat salah sama kalian gitu loh. Hmm. Ah, ah. Terus Gizi kayak Bang Marco. nggak gitu suka lah sama aku kayak gitu lah. Tapi habis itu aku kayak enggak itu gitu loh boy. Kayaknya itu kebiasaan burukku sampai hari ini loh. Termasuk emosional Negative kali ya. thinking kau itu. Iya, Pelan-pelan ya. Pokoknya pasti pelan-pelan kita berubah lah. Amin. amin. Gimana? Siapa lagi? Ada yang mau cerita lagi tentang kebiasaan buruknya yang sudah diubahkan ataupun yang belum? Malu lah ceritain kebiasaan buruk. Biar baik-baiknya aja. Kan manusia. Ya, justru itu lah. Biasanya kalau menceritakan kebiasaan buruk itu kawan sendiri. Lemah lembut bang. Sama siapa? Naomi kayak mana, Mi? Ya Kak, Kayak mana? Udah available? Hah? Red label? wait, Udah available untuk bicara maksudnya. Oh, oh available. Kupikir red label tadi. Kalau red label kan si Faren nanti Ada marah. share tadi di grup. Kebiasa bagaimana Tuhan berperan dalam merubah kebiasaan burukmu. Atau kau punya kebiasaan buruk dulu nggak? punya dong Kak. Ya, setiap orang pasti punya kebiasaan buruk ya, termasuk aku. Yang notabene hampir mirip kayak Kak Cika sih. Karena kan aku anak perempuan satu-satunya, yang abang cowok, adik juga cowok. Jadi kayak kebiasaan dari kecil itu dimanjain tentunya gitu.
Kalau berantem sama abang atau adik pasti tetap dibenerin padahal salah gitu loh. Ternyata Ada kawan ya. Ada kawan dalam grup ini. ternyata habit itu emang ya, anak itu kan pasti kalau dibiasain itu bisa sampai dewasa nantinya gitu. Dan aku ngerasa aku jadi egois orangnya sampai ke sekarang juga sometimes itu suka egois. Bahkan ke pasangan juga suka egois. Tapi namanya manusia kalau nggak mau belajar itu yang salah. Nah, setiap hari aku belajar untuk memperbaiki diri tentunya. Awal-awal nikah itu kayaknya, aku harus menang, aku harus gini gitu kan. Karena kan balik lagi kebiasaan dimanjain gitu. Sama suami itu sering gontok-gontokan awal-awal menikah gitu. Seiring berjalannya rumah tangga, Tuhan juga proses melalui hal-hal yang menurut aku luar biasa dan di luar pikiran aku. Disitulah titik aku mulai berubah menurut aku ya. Jadi sekarang ketika biasanya kalau awal-awal nikah itu kalau siapapun yang salah, entah dia yang salah, pokoknya dia harus tetap minta maaf. Aku nggak akan mau minta maaf duluan. Benar-benar childish banget itu awal-awal nikah. Tapi sekarang eh, Tuhan itu kayaknya taruh sesuatu, ya namanya Roh Kudus itu kan sebenarnya di hati kita gitu. Jadi ketika aku, apalagi kita udah sering mendekatkan diri sama Tuhan saat teduh, berdoa gitu. Jadi ketika misalnya ada problem yang salah aku ataupun pasangan, pasti aku kayak ada yang gerakin gitu, Kak. Ah, Hmm. kamu nggak boleh gini gini. Aku percaya itu suara Roh Kudus sih. Setiap hal yang baik yang datang dari dalam diri kita, aku percaya itu yang gerakin pasti Roh Kudus. Terus nanti tiba-tiba aku minta maaf ya. Aku manggil pasangan aku kan Say. Aku minta maaf ya Say. Bang Marco ketawa. Aku malu Oh, jadi. sama pernikahan. Aku nggak ada ketawa, senyum loh aku. Kan nggak ada suara. Dia baru healing, jadi banyak kali senyumnya. Maksudnya, Iya, sukacita dia, tapi solo kita kali dia sukacitanya. udah. Ya, aku ntar lagi pindah LG Semarang. Kayaknya ya intinya gitu. Aku minta maaf gitu. Siapapun terlepas aku yang salah atau mungkin Bapak Ken yang salah, aku pasti minta maaf gitu. Maaf ya, aku tadi bikin gini-gini gitu. Tapi tetap aja setiap hari itu ada aja tantangannya. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita? Itu balik lagi kita harus sering-sering dengar firman. Karena firman itu yang buat kita jadi bertumbuh tentunya. Itu aja sih yang dari aku. Betul, 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 betul sih. Makanya gampang kenalin orang dekat sama Tuhan apa enggak. Dia berubah nggak sih selama ini gitu. Hmm, Kalau benar-benar. kalau dia nggak ada perubahan sama sekali, berarti itu semua palsu. Hellsong Gue sis. aku mau tanya. Apa tuh? Kalau lah, jadi kan gini, aku tuh nggak tahu lah nih. Jadi gini, aku kan nggak mau nih kalau sama eh cowok yang belum mengenal, bukan mengenal, belum mengalami Tuhan, kan? eh Kayak mana menurut kalian? Apakah seharusnya aku nggak apa-apa sama tuh cowok, justru sebelum, tapi nggak boleh sampai nikah. Maksudku kayak sampai waktu pacaran ini, journey ini malah aku mendekatkan dia atau tetap berteguh pada otakku ini yang dimana seharusnya dia, aku ketemu dia ini udah mengalami Tuhan, jadi kami satu frekuensi, dia tidak menarik aku ke bawah. Ngerti kan kalian? Ngerti. Hmm. Nah, gimana? Coba kalau kakak Sesuai kebutuhan, bilang, sesuai kebutuhanmu. ya Iya, kebutuhan gue unik lah. nggak ada paksaan juga kan kau harus menerima dia. Tapi kalau kau untuk berteman berteman seperti teman pada umumnya, aku rasa nggak ada masalah ya. Tapi kalau kau mau Hmm. jalin hubungan, Pacaran nih, pacaran ceritanya. kalau kau mau pacaran, sekali lagi aku tegaskan, aku penganut bahwa pacaran itu tujuannya menikah. Hmm. Aku kan penganut itu ya. Kalau pacaran tujuannya udah mau nikah. Kalau belum mau pacaran berarti kita PDKT-an aja dulu. Hmm. Itu Kalau benar nanti TTM uh, gitu ya. Tapi sesuai dengan yang prinsipku itu kan, karena kemarin, pokoknya prinsipku tuh kan kayak gitu. Cuman waktu aku ngomong ke satu orang,
dia malah bilang aku tuh kayak too much, kayak ya elah, justru kau kau lah yang mengapakan dia supaya dia dekat sama Tuhan, tapi menurutku tuh bukan tugasku. Dan Benar aku itu. nggak mau gitu, justru aku mau di-lead lah, bukan aku pula yang nge-lead dia. Justru kita berdua harus sama-sama nge-lead. Karena kalau misalnya dia masih temptation nih, dia masih belok ke kiri, aku mau belok ke kanan, ya ini kan. Jadi maksud aku sebenarnya itu, tapi gara-gara kawanku ngomong itu kayak, apa memang? Tapi kayaknya enggak lah gitu. Enggak sih. Makanya aku Ada bilang Siapa kok. tadi. kawanmu yang ngomong kayak gitu, Farel? Ada lah. Pasti bukan di LG Confident Iya, Confident. bukan di LG Bukan, Confident kan? bukan. Makanya aku bilang di awal tadi, sesuai kebutuhanmu. Kau butuhmu apa? Butuhnya laki-laki yang memang ngelit kau, ya sudah. Berarti walaupun kau suka dengan tuh laki-laki, mungkin secara looks atau secara sifat, tapi kalau secara spiritual pribadi ya dengan Tuhan, menurutmu dia masih kurang, ya sudah, enggak jawabannya. Di, dikat. Hanya itu aja. Kalau kalau pada akhirnya kau pernah melihat ada perempuan yang akhirnya dia di awal dia melit si cowoknya untuk yang nggak di semua contoh itu bisa kau terapkan dalam hidupmu. Sekarang kau ambil contoh mana yang memang sejalan dengan visi dan misi hidupmu secara pribadi. Itu aja. Karena nggak bisa. Kita juga penganut paham tidak cerai. Oh iya. Menikah sekali seumur hidup. Kalau udah nikah, kau curhat apapun tentang suami kau, aku tidak akan pernah ada di barisan yang bersetuju untuk bercerai. Tidak. Mau Iya, dia udah mak- mau dia udah maksud mukulin kau, nggak bisa. Kecuali kau ngomong pengacara baru bisa. Tapi makanya kalau lagi pacaran kau mau milih itu hak kau loh. Karena kan kau mau berakhir sama dia seumur hidup. Sip, sip. Tapi sore kali aku tengok Kak Yulinda LG nih. Kesemaran iya, kali iya aku kan? tengok. Mengkek kali kan satu frame dua kayak gitu. Kayak nggak bisa dua handphone orang itu masuk sini. Enggak Kan loh. Mengkekan. Kesemaran, kau kesemaran. tanya apa di dia Mayos? Aduh, Pare. Kenal lagi dah. Nggak, tapi maksudku ya begitu. Jangan terpengaruh dengan kalau misalnya pada akhirnya dalam kehidupan nyata ini ada juga contoh bahwa ya mungkin secara spiritual atau secara iman si perempuan itu jauh lebih dibanding si laki-laki. Maka kan banyak kita lihat contoh-contoh pendeta perempuan itu menikahi seorang laki-laki duniawi ya yang pada akhirnya bisa sejalan kok. Tapi maksudnya begini, contoh yang begitu tuh apakah relate dengan kita, dengan karakter kita? Apakah plok ketiplok kita ambil contoh kita kita adopsi untuk kita? Enggak juga. Ya kita lihat nih kebutuhan kita apa, kemampuan kita batasnya di mana, kesiapan kita secara secara resiko gitu. Apakah kita memang orangnya gambling? Ya itu nggak semua contoh baik itu akan masuk ke kitanya. Makanya di awal aku bilang kebutuhanmu apa? Apakah kau masih merasa berkekurangan dalam iman? Ya sudah, berarti kau harus mencari tipe laki-laki yang memang menurutmu dia lebih daripada kau sehingga kau bisa dibimbing. Hanya itu Ya, aja, that's it. Sesederhana itu. Jangan jangan seperti main judi, mau coba-coba. iya, Jangan, nggak usah coba-coba. ya. Cukup soal Kalau itu Jangan. seumur hidup. boleh tahu Dan Oke. menurut Aku pendapat, laki-laki, aku bekas orang yang pernah hidup dalam dunia kelam. Jadi apapun yang kuceritakan ini semua punya bukti, semua ada pengalaman nyatanya. Mau itu yang kualami ataupun itu yang dialami oleh teman-teman di lingkaranku waktu dulu. Gitu. Intinya jangan seperti orang bermain judi. Coba-coba kalah dan menang. Enggak. Mana tahu bisa kerubah dia gitu ya Kak seringnya Ya, kan. pernikahan Tahu dia pernikahan bisa. itu pernikahan itu bukan seperti main dadu. Yang kau Ya, kocok 6 kali mungkin angka 2 bisa keluar 2 kali enggak. ya kan? True. Setuju kan? Dan doakan ya, aku mau buat Ya, podcast di YouTube. kalau didoakan pasti didoakan Pak Ren. Tapi kan kau yang Nah, suka ini begadang. spesifik nih, mau buat podcast di YouTube. Oke. Ya. Nanti didoakan. Bang Marco yang tutup doa. Tadi Cepet, Dokter Erlika cepet tadi kali ngomong. lari temanya tadi barusan nanya tentang Jawa habis itu podcast. Iya kan? Memang kalau si Faren ini kok udah masuk di tongkrongan gini memang. Makanya aku berantem Maaf aja ya, Apa tadi? Tidak tulang, konsisten ya? Tidak tulang, konsisten ya? maafkan tulang Yosua.
Nggak Masih konsen ku kan? masih ku ingat peperangan tukaran kado kita itu ya. Aduh, nggak ikut lagi aku. Kok jadi Udahlah, itu pula yang dibahas? ada lagi cerita itu. Kayak mana? Siapa nih next? Back, Siapa? coba lah, back to basic lah dari 4 poin tadi. Ya nggak apa-apa sih daripada si Faren cerita ke orang lain, jalannya sesat mending kita lah. Pas, Mai. Betul juga Eh, itu. udah bisa bahasa Batak? Oke Kamu kan tadi. data, Dayak Batak. Oh, siap. Si paling daya. Mana? Siapa lagi kita tanya? Nggak ada Linda kak, dulu. udah mau jam 9. Sebelum kita tutup dua-dua orang lagi lah. Gimana? Cerita kebiasaan buruk dulu. Linda atau Lydia duluan? Nah, hidup orang ini diberkati semua, nggak baik-baik semua orang ini. Nah, cerita pengalaman buruknya kan ada. Karena Lydia Yos dulu lah. Bagaimana Tuhan berperan dalam mengubah kebiasaan buruk? Udah dicolek lah itu tadi, gosong, gosong, gosong. Nampak tangannya bergerak di belakang. Apa emang pertanyaannya, Kak? Bagaimana Tuhan berperan dalam mengubah kebiasaanmu? Dan apa prinsipmu dalam hidup? Kalau untukku pribadi, bagaimana Tuhan berperan? Itu, aku nggak tahu ya, tapi ini aku pribadi lah. Aku tuh selalu bisa bisa tahu kekuranganku dan juga pergerakanku untuk bisa lebih baik itu di saat aku tuh berbenturan sama orang lain. Misalnya tuh aku lagi ada dalam, atau kalau nggak berbenturan sama orang lain, mungkin dalam suatu masalah gitu. Situ aku bisa kayak lebih sadar, oh aku kurangnya ini dan mungkin Tuhan pengen mengubahkan aku yang ini gitu. Atau misalnya lagi berantem, terus kadang aku mikir, aku berantemnya kenapa ya gitu. Dan sekarang juga aku nggak tahu lah, puji Tuhannya aku punya pasangan yang asal kami tuh berantem, pasti tuh saling nge-review satu sama lain, salahnya di mana, dan juga untuk kedepannya seperti apa gitu. Jadi aku ngerasa aku tuh banyak diproses itu melalui hal-hal seperti itu gitu. Mau itu kadang tindakanku yang menurutku biasa aja, tapi di Yes. orang lain seperti apa gitu. Terus puji Tuhannya juga aku punya bos yang kadang suka memang menegur aku tuh untuk kebaikan gitu. Dan teman-teman yang dekatku, ya teman-temanku yang di proyek ini nggak banyak gitu. Tapi puji Tuhannya juga mereka yang memang betul-betul nge-support aku dan juga kayak uh, bisa lebih bijak lah gitu. Jadi aku pun bisa jauh lebih banyak belajar akan hal itu gitu. Kalau untuk uh, berumah tangga selama ini kayak apa ya? Mungkin bukan dalam kontrol emosiku sih gitu. Karena aku tipikal orang yang cukup keras gitu. Karena memang dari kecil sampai besar aku mengalami banyak proses ya dan itu membuat membuat aku jadi terkesan lebih keras dan kayak lebih ya ini aku kok harus terima aku gitu sementara di kehidupan pernikahan yang baru beberapa bulan ini nggak bisa kayak gitu gitu Gitu. bahkan kayak gimana kita bisa buang ego kita dan juga hal-hal itu yang kadang mikir aku ih kok mesti kayak gini ya gitu kok aku dibuat kayak gini ya kok dia kayak gitu ya apalagi aku sering berantem banget sama sama dia kayak kok kayak gitu ya kayak kok kayaknya nggak enak kali ya padahal itu kadang hal-hal kecil cuman itu juga yang menyadarkan aku kayak itulah kau tahu itu hal kecil tapi kenapa kau membuat itu jadi berlebihan gitu itu jadi kayak betul-betul memproses aku juga sih untuk apanya untuk kedepannya dan ya kayak gitulah gitu tapi untuk saat ini aku sih prinsip peganganku aku kan tipe orang yang kadang suka khawatir ya aku suka khawatir untuk masa depan aku suka pesimis terus aku kayak suka terlalu terlalu baper lah kadang cuman prinsip yang akhir-akhir ini cukup ku pegang kayak aku nggak mau menerka-nerka kayak masa depanku itu seperti apa gitu aku nggak mau kayak langsung negative thinking ke depanku itu ih kayak mana ya kayaknya bakal berat ya ya pasti berat gitu cuman yang ku pegang kayak ya aku nggak mau mereka-rekakan yang buruk karena pasti Tuhan mereka-rekakan yang baik buatku gitu dan aku nggak mau kayak melangkahi Tuhan kayak aduh pasti ini kedepannya kayak gini pasti ini kayak gini aku udah terlambat nih aku udah kayak jauh nih tapi sebenarnya pasti
Itu perasaanku aja, dan itu yang buat iblis jadi kayak menang atas aku, dan aku tidak mau akan hal itu gitu sih. Gak tahu kalau Bapak Situm orang, ya silakan. Kok kayak mahal kali iPad kalian itu. Mau zooming-zooming sendiri dia. Hmm. Zoom out. Ya kan? Lanjut lanjut ya, lanjut ya. Kalau pakai HP juga bisa kok. Oh iya, Center iya. stage. Apa ya kalau Agak maju, Beb. kekurangan yang diubah ya? Kak, tolong dulu Kak diulang pertanyaannya. Dia agak Bagaimana Tuhan berperan dalam kebiasaan burukmu? Apa kebiasaan Ini, buruk? ini pokoknya jawabannya. Untuk satu Kebiasaan hal buruk yang paling pasti itu spelling. Aku suka menyepelekan banyak hal, dan orang ini sebaliknya suka mendetailkan perfeksionis. terlalu banyak hal. Jadi kadang kayak kunci mobil udah apa namanya? Mobil udah dikunci belum? Udah. Nanti baru jalan 3 langkah, cek lagi sana gitu. Dan itu tuh baru ku dapat ya di Lydia gitu. Jadi menurutku, karena memang aku suka menyepelekan berbagai hal, karena memang lingkunganku, aku kan aslinya dari Samarinda ya. Di Samarinda tuh jauh, menurutku tingkat kriminalitasnya jauh lah di bawah Medan. Kamu bahkan tinggal motormu aja di tengah jalan dengan kunci di situ tuh besok paginya masih ada di situ. Gitu. Motor tuh nggak bakal kemana-mana gitu. Dan karena mungkin Medan itu sebaliknya, jadi ya aku waktu ke Medan tuh sering sepele kayak gitu. Jadi kayak di Medan itu dulu manajerku aja, ini aku mau isi bensin dulu karena kamu dalam mobil, langsung di lock ya pintunya gitu. Itu ketika pertama kali ngedengar itu tuh kayak apa ya, cukup kaget gitu. Berarti aku nggak pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu di Kalimantan. Aku makanya nggak terlalu mendetail untuk yang begitu-begitu gitu. Jadi ternyata seberbahaya itu ya Medan, sampai manajerku pun cuman perkara dia mau ngisi bensin, dia keluar dari mobilnya, dia mau di samping dispenser si ininya, aku karena di dalam disuruh lock. Jadi dia kayak ada takutnya bahwa akan ada sesuatu yang masuk gitu. Sementara aku bukan orang tipikal kayak gitu. Jadi banyak hal yang memang kelihatannya jadi kayak disepelein, karena ya aku yakin-yakin aja dari dulu gitu bahwa aku bakal aman, aku bakal ini, aku bakal itu. Ya menurutku akhir-akhir ini mungkin itu sesuatu yang harus diubah sih. Jangan terlalu menyepelekan banyak hal gitu. Dan dengan adanya Lydia ya banyak juga yang berubah gitu, bahwa ada yang harus tidak bisa disepelekan lah gitu. Betul, betul, betul. Prinsip yang mau pegang. Prinsip yang Mau pegang. nggak tahu sih kalau prinsip apa ya. Prinsipmu dalam hidup yang sejalan dengan aja. Bingung dari tadi apa aja udah dipegang prinsipnya. Beda-beda. Iya Jalan makanya aja tadi dulu. apa aja yang udah ini. kayak prinsip si Faren, more like Jesus. Hampir sama sih kayak aku juga. Berusaha niru Tuhan tiap hari, gagal coba lagi sih prinsip aku. Prinsip Lemarko ini apa? Sesat aku leh, jangan diikuti leh. Konten ke gereja bang, itu prinsipnya. Ya kan? Kalau aku apa ya, kalau enggak. Kalau prinsip itu nggak tahu ya. Kalau aku sekarang tuh ngerasa kayak kalau menyenangkan orang lain aku tenang. Nah, itu aja. Intinya kalau orang lain senang, aku tenang. Apa dulu orang lainnya nih? Bebas. Kok macam janji caleg ya bang? Enggak. Jika Anda senang, saya senang. Baru semalam si Eh. Pastor Royen sama Andre protes dengan sifatku yang kayak gitu. Nggak boleh katanya. Tapi itu yang terjadi. Jangan bingung kan. Aku nggak tahu Bang, kalau abang klarifikasi lah, kami kurang paham loh. Siapa nih? apa nih?
Bang Marco, kurang paham kami. Klarifikasi apa? Tengok muka Kak Cika itu, mikir dia kan. Menyenangkan manusia berarti maksudnya. Secara nggak langsung Iya, ya kan? iya. Ah, People pleaser nggak sih itu? iya, iya, kurang lebih gitulah. Kalau itu Nggak buruknya, boleh lah. enggak. Kalau itu Boleh buruknya, lah. Iya maksud makanya gitu nih. Itu maksudku siapa gini ya kayak, kalau nggak no, no, no. Maksudku gini kayak setelah ini sejauh ini aku kayak mikir, kayaknya aku dilahirkan memang tugasku untuk nyenangin orang gitu. nggak bisa. Tapi entah kenapa aku nggak pernah merasa sakit hati untuk hal itu, nggak pernah terbebani atau kayak jadi jadi beban, jadi batu sandungan. Enggak gitu. Justru malah bernafsu. Kadang-kadang jadi kayak pengen gitu. Nafsu apa ini? Pengen Gantung-gantung kali kalimatnya ya kan. tuh apa sih? Marco? Enggak, klien aja mikirnya, klien aja Kami mikirnya semua, aneh-aneh kan. kami semua sama loh. Yang kami semua Jangan sama. jangan jangan Nggak, masalahnya menyalahkan Bang bilang mayoritas Kan gitu loh. konteksnya udah jelas. jadi bernafsu, jadi pengen. Apanya Di Bang konteks ini? yang dibicarain di sini apa? Tapi kalau menurutku sebenarnya apa yang disampaikan Bang Marco itu lah ini nggak salah-salah kali. Bukan sesuatu yang salah sih malah sebenarnya. Sebenarnya tergantung konteksnya gitu. Apa yang dia kan tetap punya hak untuk menentukan mau bantu orangnya atau enggak. Artinya dia belum tentu sebenarnya people pleaser juga gitu. Kalau dia memang senang membantu orang, why not? Tapi misalnya dia di saat tidak suka pun membantu orang, tapi badannya tergerak untuk membantu dan membebani hatinya, bagiku itu baru people pleasure sih sebenarnya gitu. Kalau itu udah jarang. Dulu mungkin iya. Makanya Nah, aku bilang tadi, aku nggak menafikan kan yang dibilang Etika tadi. Iya benar, aku belajar bahwa itu juga salah. Karena kan jatuhnya jadi batu sandungan. Orang melihat, ih baik kali. Padahal di kitanya, ah itu kan makan hati ya salah. kan. Iya, itu aku sadari juga. Tapi, tapi maksudnya nggak segitunya. Itu. Makanya aku bilang kenapa bernafsu. Jadi kayak itu hal yang membuat ingin dan lagi gitu. Kalau udah satu selesai bantu orang udah pengen Kita lagi ganti, gitu. kita ganti aja kalimatnya. Bukan dia pengen menyenangkan orang, tapi memang dia begitu ingin mengasihi orang, ya kan? Ingin Kan dan pengen kalian makanya pemikiran kalian aneh gara-gara kata pengen. kalau menyenangkan Padahal orang ini kan agak apa ya? Agak negatif bawaannya. enggak, Larinya ke kakak larinya aja ke sempit memang udah kakak sempit udah larinya ke itu people jelas. pleaser karena sebenarnya yang kita lakukan tuh nyenengin Tuhan gitu loh. Ya. Tuh, jadi kalau kau bilang kau mengasihi manusia, ah boleh. Karena kan dua hukum itu kan kasih Tuhan, kasih manusia. Hobi melayani orang lain, boleh juga itu. Bagus Oh, juga. coba dan orang lain. Iya. Aku mau bilang Nah, hobi tadi tapi nggak terucap. Ya, thank you Kak. Hobi. Of service, abang berarti ya, of ya, service. berarti dia act of service ya orangnya. Bagus. Itu bahasa yang benar, aku setuju. Kalau tadi kan agak-agak menyenangkan orang, ini agak bingung ini ya. Ya kalian biar berpikir aja sih. Jadi udah dapat prinsip Sios tadi, belum ya? Nggak tahu aku juga kalau dibilang prinsip hidup apa ya, nggak tahu juga. Cuman kalau tujuan hidup Oh, aku jadi dapat satu kata bagus untuk eh, apa prinsip BTS. apa tuh? Born to serve. Wis. Uh, Ya kan? asik, K-pop, asik kali ya. K-pop, BTS. Boleh, boleh juga lah. Kalau itu boleh ya. Gak apa-apa lah kalau Sios. Ya, gitulah kurang Tapi lebih. apa kurang, tapi kalau aku tangkap dari cerita kau tadi, Yos, merasa kau sebenarnya prinsip hidupmu tuh easy going aja gitu. Kalau dibilang easy going, nggak juga sih sebenarnya. Make it all simple kan. Nah, kalau dibikin jadi sesimpel mungkin, iya sih. Nggak. Kalau makanya gue bilang kalau prinsip nggak ngerti juga. Tapi kalau tujuan hidupku jelas sampai apa ya, dari awal aku ikut berdampak sampai sekarang masih kayak apa ya? Jalanin aja dulu gitu ya. Bukan jalanin aja. Aku lebih kepada kalau tujuan hidupku tuh pokoknya
eh, perasaanku tentram sama finansialku terjaga. Nah, Wes, memang Lydia kali ya orangnya, tujuannya jelas. Tapi sama aja, waktunya tak ada. Ya untuk Ada, mendapatkan satu tujuan kan kau perlu mengorbankan yang lainnya. Iya betul. loh. Ada yang sempurna, ya kan? Erlika itu coba untuk mendapatkan gelar dokter, dia tinggalkan tuh orang tuanya coba. Iya. Untuk dia Oke, sarjana, next. untuk di sekolah. Ada yang dikorbankan kan? DR kamu Kutinggalkan bener-bener. kenyamananku di Medan. Betul. Tinggalkannya tapi semua sebenarnya mantan. mungkin karena itu juga setelah menikah dengan Lydia tuh salah satu yang membuat bahagia itu karena Lydia tuh detailing. Jadi banyak hal yang selama ini yang memang bisa sangat simpel aku buat, tapi kadang nggak detail bisa aku serahin ke Lydia lah. Jadi Positif paling impact ya. gampang, ya paling gampang tuh kami punya buku keuangan keluarga. Jadi memang tiap bulan tuh bakal ada, ya kita review lah apa sih yang kita keluarin, apa pos-pos terbanyak gitu, apakah entertaining ataukah kesehatan atau apa gitu. Jadi eh, kalau aku bakal nge-review tuh di akhir bulan, setelah semua ku belanjakan dulu, ku jajankan dulu, karena aku nggak pengen lihat buku itu bolak-balik juga, nanti stres gitu. Ya, ternyata aku boros ya gitu. Ternyata aku terlalu medit gitu. Nah jadi, nah tapi kalau Lydia nggak, dia rutin gitu. Dia bakal seminggu sekali dia bakal ngebaca itu secara umum gitu. Dan ya kadang itu yang gue serahin ke Lydia sih. Aku memang hobi membuat simple, tapi kadang setelah aku pikir-pikir tadi eh, detailing detailing itu juga kadang memang seperlu itu sih. Ya, Lydia kau periksa rekening itu. Udah pas belum Hmm? masuk? Kau cek. Kami kalau anomali nampak karena memang nampak semua gitu. Laki-laki kok udah muji cewek di depan umum. Ah, Nah, itu. canda, canda. Tapi boleh sih dicek aja nanti ya kalau udah siap ready. Udah di umur overthinking, bercanda Bang Marco nih. Kan jadi gitu. Dia born to serve. Luar biasa sih Toy. Born to Starve. Ada lagi weh yang mau menambahkan sedikit? Linda gimana Lin? Enough. Now 9 o'clock. 21. Ada lain senyum si Linda aku tengok hari ini. Kok Aku bahagia bingung. kali Kak? Ya nggak apa-apa. Bingung mau jawab apa ya tadi pertanyaannya. Eh, sifat ya kan, Kak? Perubahan Bagaimana ya. merubah kebiasaan buruk? Apa Kak pertanyaannya tadi? Bagaimana Tuhan merubah kebiasaan buruk? Hmm, melalui masalah sih. Melalui misalnya kalau aku sebenarnya nggak banyak hal yang banyak berubah wow banget gitu kan. Paling ketika ada masalah terus ada kegagalan gitu kan. Kadang kan sifat buruk aku tuh lebih kayak mengandalkan kemampuanku sendiri, pengertianku sendiri, rencanaku sendiri gitu kan. Hmm. Dan setelah pokoknya aku kan orangnya planner banget kan Kak. Jadi kayak kadang tuh banyak hal-hal yang nggak jadi gitu, yang di luar dari perencanaan aku kan. Jadi paling berlatih untuk eh, sifat yang diubah itu ya berlatih untuk tidak mengandalkan diri sendiri sih gitu, melalui kegagalan, melalui banyak hal lah, Kak. Lebih banyak kegagalan sih, kegagalan perencanaan gitu. Oleh masalah ya. Memang masalah aja yang bisa membuat kita Karena berubah. bertobat. Karena Betul. kalau sifat sifat paling parahku, maksudnya paling paling dominan aku memang semua itu kayak aku tuh kan orangnya controlling banget ya Kak, istilahnya gitu, kayak semua dipikirin, overthinking sampai sedetail-detailnya gitu kan. Kalau misalnya udah ngelakuin A terus tapi aku udah nggak mikir A lagi tapi udah sampai C gitu kan, udah 2 kali ke depan, 2 kali langkah ke depan gitu. Jadi ya memang dominan aku memang lebih mengandalkan sebenarnya secara
secara manusiawi kayak mengandalkan apa yang ada di pikiranku, logikaku kayak mana, terus tap-tap-tap-tap-tapnya kayak mana gitu. Udah pokoknya udah dirancang lah gitu. Gitu. Padahal kan em, mungkin ya Tuhan ngasihnya yang bukan itu loh, bukan bukan itu loh yang baik gitu. Kadang aku merasa itu yang baik, tapi bukan yang itu yang baik. Terus apa ya? Kadang kalau misalnya udah gagal gitu ya perencanaan, terus tiba-tiba apa jadi lewat sendiri sama Tuhan gitu kan kayak ih Tuhan kenapa sih harus gagal gitu padahal sebenarnya salahnya ya aku nggak nanya Tuhan gitu ya kan kok gagal jadi kayak ya banyak hal-hal yang kurasa apa ya kadang bikin sedih tapi di sisi lain juga menyadarkan bahwa bukan aku yang pegang kendali hidupku sih Kak gitu. Iya, iya, iya. Betul, Mm. betul, betul. Masalah gitu. Masanya manifestasi Allah, setelah aku percaya. Dalam setiap masalah Tuhan tuh mau bermanifestasi atas hidup kita. Jadi kalau kita menghindari masalah, kita nggak dapet apa-apa. Termuter. Jadi kalau lagi ditimpa masalah, ditimpa tekanan, easy going aja. Pasti ada ujungnya. Pasti dia capek nekan. Itu aja sih prinsipku. Kalau lagi dalam masalah tertekan gitu ya. Oke, ya benar. Dari mana testimoni kalau nggak pernah dites? Iya kan? Oke, gimana nih Rimadi? Kak Laura, Beverly aman? Kasih jempol lah atau kasih love. Jadi aku ambil sedikit kesimpulan dari kita sharing dan Erlika sharing hari ini. Betul-betul jempol lah dikasih ya. Em, bahwa setiap kita pasti punya kebiasaan buruk sih. Cuman kalau kita mau menyadari dan mau berubah, itu udah satu poin yang bagus menurutku. Dan berubah itu nggak bisa dalam 1, 2, 3 hari. 1, 2, 3 tahun. Apalagi itu udah attitude ya. Itu susah dirubah. Jadi kalau dari ceritanya Nomi tadi, karakter dari kecil apalagi itu paling susah dirubah gitu. Jadi buat kita di sini yang ada yang ibu-ibu dan menuju ibu-ibu, ternyata memikirkan karakter anak dari kecil itu penting ya. Harus adil, nggak boleh pilih Bentuk kasih gitu. Kalau salah yang ngomong salah gitu. Kayak gitulah peperanganku tiap hari di rumah ini. Semuanya bertindak, semuanya teriak-teriak apa yang dibenarkan ya. Kalau salah salah gitulah, ya kan. Tapi semuanya proses belajar. Kalau hari ini gagal, jangan mau terintimidasi. Coba lagi besok. Tuhan kita Tuhan yang baik. Setiap pagi kasih dia itu selalu baru. Tapi bukan berarti kita bisa mempermainkan kasih karunia juga. Karena Tuhan kita juga tidak mau dipermainkan. Jadi kalau kita mau bertobat ya bertobat. Nggak balik-balik ke belakang lagi. Emang niat gitu. Gitu. Ya, oke. Thank you guys. Hari ini, malam hari ini kalau kalian ada doa. Tadi Nomi minta didoain. Anaknya Ken jatuh. Itu bergeser apa patah, Mak? katanya sih geser Kak. Puji Nah Tuhan. itu juga sih kan tadi berhubungan dengan masalah itu manifestasi Allah kan kata kakak. Di tengah anak aku jatuh mungkin itulah indahnya bersama Tuhan gitu. Jadi ketika kita di tengah masalah, kita bisa tetap senyum, kita bisa tetap sukacita. Anak aku bergeser tangannya itu sampai di gips gitu. Sebenarnya hatiku sedih, tapi entah kenapa ada ketenangan batin. Tuhan kasih sesuatu, apalagi kita kenal Tuhan ya. Dia nggak mungkin ngelakuin sesuatu di hidup kita kalau dia nggak bantu kita nyelesainnya gitu. Betul. Sebuah masalah segede apapun pasti akan berlalu. Makanya sekarang meskipun sebagai seorang ibu pasti sedih banget anaknya jatuh kayak gitu, ngerasa bersalah awalnya. Tapi aku lagi-lagi Roh Kudus itu eh, kayak menggerakkan hatiku juga ya. Aku nggak boleh diintimidasi sama si iblis. Iblis mencoba mengintimidasi aku dengan, ih ini salahmu nih, kamu yang suruh anakmu naik ke atas nih buat ambil minyak kayu putih gitu kan. Kamu harusnya temenin dia. Pokoknya aku terus kena intimidasi sama kata-kata kamu yang salah, kamu ini semua karena kamu gitu. Tapi aku berdoa tengah malam, hampir beberapa malam ini gitu kan. Aku curhat sama Tuhan. Setelah itu aku temukan ketenangan batin. Sekarang aku percaya
enggak, anakku pasti sembuh kayak gitu. Itulah indahnya bersama Tuhan gitu. Jadi semangat aja. Kalau kita ketemu masalah apapun, lalui aja bersama Tuhan. Itu aja sih Kak yang mau aku tambahin. Dan mohon doain juga anak aku cepat sembuh. Amin. Kalau yang aku tahu sih kalau bergeser lebih cepat sembuhnya daripada patah ya. Iya, Walaupun kemarin tukang urutnya bilang untung nggak patah, dia ngomong gitu kan. patah pun Ini bisa sembuh tapi lama banget memang. iya Lama sih. banget. Tetap bersyukur jadinya kan dalam segala sesuatu. Tapi pasti bisa sembuh kok. Kita Iya, doa. maybe ini cara Tuhan menyampaikan sesuatu. Mungkin ada yang salah di diri aku beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini. Ya Hmm, koreksi diri sih Kak. Kalau ada masalah itu kita jadi koreksi diri. What's wrong gitu kan. Apa-apa. ya ya betul-betul semangat semangat. Oke, kalau kalian ada topik doa, em, kalau tadi buka doa dari Amerika, boleh nggak sih tutup doa dari Australia? Keren kali kan berapa kan? Gimana, Bang Rimadi boleh doain nggak? Tapi udah tadi, ini Bang Marco Ah, aku lagi pengen mengemadi kan ya kan, aku setuju kok. agak jadi Bang Marco, Hah? nggak jadi Bang Marconya. Yang tutup doa. Rimadi aja nggak Ya apa-apa nggak ya kan? apa-apa. Nggak apa-apa, Bang Rimadi pun nggak apa-apa. Hmm. Oh, apa ya? Iya, ikutin aja. Ikutin Oke, apa? sip, sip, sip. Tadi kok doanya aku tuh nanti kelupaan lagi. Apa aja tadi? Kak Kak Nomi ya, anak Kak Nomi. Iya. Terus apa lagi ya? Coba Eh, chat aja Mi di chat biar Bang Rimadi nggak lupa. Paren mau podcast. Oh, karena podcast ya. Iya, biar sukses. By the way, Faren, Oh, bisa. podcastnya temanya apa ya? Spiritual lah, Tuhan lah. Ya, asal betul ya kan tiba-tiba Rimadi doakan rupanya Luar topiknya biasa. perdukunan kan nggak betul ya kan Mandi? Iya, Siap, Daily siap. Dose of Heaven, Kak. Si Faren masih sejalan kok sama kita Madi. Mantap, mantap. Oke, Oke, Kak. lanjut di chat ya. Aku pasang worshipnya dulu ya. Kalau ada yang mau didoain. Wait, wait, wait. Kalau mau doain lanjut aja di kolom chat, wait. Wait. Hmm. Angkat hati. Korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Makan selalu. Dan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia menyertai kita. Kita mengenyangkan setiap kita. Amin. Makan selalu berkasih. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya
Mari kita berdoa. Kita tutup LG kita malam ini Tuhan. Bapak dalam surga, banyak syukur Tuhan buat malam hari ini buat LG kami Bapak, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan, bagaimana menjadi sama seperti Engkau, more like you, less of us. Dan kami juga berdiskusi tentang hal-hal yang mungkin dalam hidup kami Tuhan menjadi batu sandungan untuk orang lain Tuhan, untuk keluarga kami Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biarlah melalui Roh Kudus-Mu tetap ajar kami untuk sama seperti Engkau Tuhan di setiap perilaku kami, perkataan kami Bapak, dan tetap berjalan bersama kami setiap kelemahan kami Tuhan, mungkin di dalam proses kehidupan kami sama seperti Engkau Tuhan, kami jatuh bangun, ampuni kami Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu bahwa di dalam Engkau Tuhan kami tidak akan dikucilkan, Tuhan tidak akan pernah menolak kami sekalipun kami jatuh Tuhan, tapi Engkau akan tetap bersama kami, membangkitkan kami Bapak. Oleh karena itu Tuhan tetap pegang kami, berjalan bersama kami di setiap proses dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan dalam hidup kami yang Engkau sebut sebagai anak akan Tuhan ajar Tuhan di setiap proses kami tidak tahu Tuhan, baik dalam suka maupun duka Tuhan. Oleh karena itu kami tetap berserahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak malam hari ini secara khusus kami berdoa buat anak dari Kak Nomi Tuhan, di mana beberapa hari kemarin Tuhan terjadi dia jatuh Tuhan dari tangga Tuhan. Kami tahu bahwa itu semua di dalam Tuhan tahu Tuhan apa yang terjadi Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan dalam proses pemulihan ini Tuhan, dia akan pulih Tuhan, tulang tidak ada yang bermasalah Tuhan, bahkan akan digantikan dengan organ yang baru Tuhan dan pulih seperti sedia kala Tuhan. Dan berkati anak ini Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan terima kasih buat Kak Nomi Tuhan yang melalui Roh Kudus dari kesaksiannya Tuhan. Dia tidak merasa terintimidasi Tuhan, tapi dia melihat harapan dari Engkau Tuhan. Kami berterima kasih karena itu Tuhan. Benar Tuhan, dalam Engkau kami memiliki harapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami juga berdoa, bila Tuhan tetap berbicara, tetap bekerja dalam hidup Kak Nomi dan juga keluarganya Tuhan. Dan kami tolak roh rasa bersalah Tuhan, rasa bersalah, tapi dia semakin sadar Tuhan bahwa Tuhan memegang kontrol atas apa yang terjadi Tuhan. Kami serahkan keluarga dari Kak Nomi Tuhan ke tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat malam hari ini, buat Kak Laura Tuhan, secara khusus untuk pengurusan visa dari suami Kak Laura Tuhan. Mungkin membutuhkan biaya Tuhan, Tuhan yang mencukupkan untuk biayanya Tuhan, dan juga Tuhan yang membukakan jalan untuk pengurusan akan lancar Tuhan, untuk pengurusan visa dari suami Kak Laura Tuhan, dan berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka Tuhan. Juga berdoa buat Feren Tuhan, di mana Feren akan membuat YouTube Tuhan, berencana membuat YouTube, dan kami bersyukur Tuhan dia akan membuat YouTube yang berkaitan dengan Engkau, yang berkaitan dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan kami bawa dia dalam doa Tuhan supaya digerak oleh Roh Kudus, apa yang akan diplan, akan tayangan apa, pembicaraan apa Tuhan yang akan dibawakannya untuk menjangkau orang-orang Tuhan. Banyak yang mungkin akan menonton, orang-orang yang belum mengenal Kristus, mengenal Tuhan, mereka akan mengenal Tuhan, dan banyak perspektif yang akan didapat oleh YouTube-nya Feren nantinya. Tuhan akan diserahkan semuanya, ide-ide berasal daripada Engkau Tuhan. Berkati masa mudanya Tuhan, berkati hubungannya, mungkin suatu saat Tuhan akan bertemu dengan laki-laki yang takut akan Tuhan, yang bisa memperkenalkan sama-sama berjalan bersama dengan Feren Tuhan, yang membuat Engkau Yesus sebagai pusat dari hubungan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Cika dan keluarga Bang Rio Tuhan, Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa buat Ola Tuhan, kami berdoa terus menerus Tuhan untuk organ Ola Tuhan, kami percaya akan pulih Tuhan. Kami tak percaya mujizat tetap nyata Tuhan. Kami akan melihat bahwa suatu saat Tuhan, kesaksian mereka akan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga ekonomi mereka Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Yosua dan Lydia Tuhan,
Tuhan berkati. Terima kasih buat keluarga ini Tuhan. Kami bisa melihat, kami juga bisa belajar Tuhan bagaimana menjadi keluarga dan proses dalam keluarga yang baru ini Tuhan. Mereka bisa bertumbuh bersama dan lebih lagi Tuhan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain ke depannya, menjadi keluarga yang bisa ditiru Tuhan. Berkati setiap plan mereka Tuhan ke depannya Bapak. Ya, kami juga berdoa buat Kak Yuli, ya Kak Linda Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Kak Linda, Tuhan tetap berkati juga apa yang mereka rencanakan ke depannya Tuhan, Tuhan yang berkati Bapak. Begitu juga dengan Erliga Tuhan, terima kasih Tuhan berkati uh, pekerjaannya dan juga studinya mungkin Tuhan di dalam menuju dokternya Tuhan. Tuhan berkati dan berkati tangannya Tuhan supaya banyak orang-orang disembuhkan bahkan bisa mengenal Tuhan melalui hidup Erliga Tuhan. Dan berkati juga Bang Marco Tuhan di setiap pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, dan pakai dia lebih lagi untuk kemuliaan nama Bapa. Dan kami juga berdoa buat Megan Tuhan yang tadi sempat gabung Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Tuhan berkati studinya di Amerika Tuhan. Terima kasih sampai saat ini Tuhan membawa dia ke dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bersama dengan dia menyelesaikan pendidikannya dan kembali ke Indonesia menjadi berkat bahkan lebih lagi dari sebelumnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada teman-teman kami yang belum hadir juga malam ini. Kami juga berdoa buat Beverly Tuhan dan berkati dia Tuhan pekerjaannya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan, kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan, untuk bungkus kami dengan darah yang kudus, kemanapun kami melangkah Tuhan tetap sertai dan jadikan kami anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang bisa dilihat orang Tuhan bahwa Engkau hidup melalui hidup kami Tuhan, dan tetap kami ajar sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan di atasnya ampuni dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut anak Bapa. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Kami datang hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, amin. Makasih Rimadi. Yuk foto yuk, foto yuk, foto yuk. Amin, thank you Bang semuanya. Aduh Tuhan. Foto-foto kita. Mau foto, foto. Mau ya ganti kamera, jelek kameraku. Oke. Yuk, siapa yang belum buka kamera? Erlika, pembicara kita malam hari ini, masa nggak buka kamera? Mana dia? Nggak ada. Yuk. Satu. Emak pakai kacamata merah, Marco. Pancu. Sekali lagi. Oke. Thank you guys buat waktunya malam hari ini. Tuhan berkati. Besok kita yang mau nonton Sydney jangan lupa 6.30. Bye bye guys. Thank you ya. Terima di. Selamat Thank you. kan. Makasih semua. Thank you semua. Thank you Er. Thank you. Bye. God bless you guys. Thank you. God bless you. Ini ya.